Kita bisa impor, misalkan impor TensorFlow gitu. TensorFlow STF gitu. Oke, kita compile. Assalamualaikum, halo Sobat OSL, jumpa lagi dengan Bang Rajo di channel YouTube OneString Lab di playlist tutorial Ngintip C, ngobrolin tips seputar informatika. Pada playlist ini, Bang Rajo akan berbagi tips seputar bidang teknologi dan informatika. Pada video kali ini, Bang Rajo akan memberikan 7 alasan kenapa kita harus menggunakan Google Colab untuk membuat program yang kita perlukan. Oke, langsung saja kita mulai. Alasan yang pertama. Yang pertama adalah Google Colab ini sudah terintegrasi dengan Google Drive yang kita miliki. Seperti yang Sobat OSL ketahui bahwa apabila kita mempunyai akun Gmail, ya, maka otomatis kita juga akan mempunyai Google Drive. Nah, Google Drive yang kita miliki tersebut sudah terintegrasi langsung dengan Google Colab yang kita miliki. Nah, mana buktinya? Kita lihat ya. Ini adalah Google Drive yang Bang Raju miliki dari akun OneString Lab, email OneString Lab. Di sini Google Colab sudah terintegrasi langsung. Tinggal kita mau buat file, tinggal panggil Google Collaboratory ini. Kita buat ya. Nah, dia sudah terintegrasi langsung. Jadi drive kita dengan Google Colab itu sudah terintegrasi. Nah, di situ sudah bisa. Misalnya kita kasih judul 7 alasan menggunakan Google Colab gitu ya. Misalkan seperti itu. Nah, di sini kita udah bisa melakukan aktivitas coding ya. Seperti misalkan 7 tambah 7 gitu ya. Seperti itu misalkan. Tunggu sebentar. Oke. Ya, nunggu connect dulu sebentar ya. Nah, sambil itu kita ketik dulu, Bang Rajo ketikkan dulu. Alasan yang pertama adalah yaitu terintegrasi dengan Google Drive yang kita miliki. Nah, misalnya kita mau cetak yang lain, ya, printf, hello world gitu. Nah, udah bisa. Ya, kok di sini sih? Sorry. Ini kita bukan yang kode, pilih yang kode ya. Nah, oh, print ya. Kebiasaan coding bahasa C. Oke, hello world. Nah, kemudian untuk kita dapat mengakses Google Colab ini kita hanya perlu internet aja ya. Jadi alasan yang kedua adalah kita hanya perlu internet ya. Kita dapat diakses ya Colab, Google Colab ya. Dapat diakses melalui internet ya. Dari manapun yang jelas ya, asal ada internetnya. Dari manapun. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa kita tidak perlu lagi melakukan instalasi ya, apapun, Python-nya kah atau library-library yang kita perlukan yang sudah standar yang biasanya kita gunakan itu biasanya sudah tersedia di Google Colab. Jadi kita tidak perlu install lagi. Jadi ya tidak perlu proses instalasi lah ya. Nah, ini yang Bang Rajo suka nih. Jadi kita nggak perlu capek-capek install karena terkadang kendala kita belajar itu adalah kita gagal menginstal. Ya ketika kita gagal menginstal maka kita akan malas untuk lanjut belajar karena installnya aja udah susah gitu ya. Nah, di sini kita tidak perlu melakukan proses instalasi ya. Jadi langsung kita bisa gunakan. Nah, jadi kita tidak perlu instalasi, langsung aja kita bisa pakai ya library standar yang ada di Google Colab ini ya.
yang biasa orang-orang sudah gunakan, itu biasanya kita langsung bisa gunakan di Google Colab. Ya, kecuali ada library-library khusus yang memang belum belum digunakan sama sekali gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ya, alasan yang keempat adalah dia sudah punya ya, dia sudah ada punya GPU. Ya, apa itu GPU ya? Yaitu Graphic Processing Unit ya. Nah, gimana kita cara mengaktifkan GPU kita ya? Itu kita tinggal pilih di bagian sini. Tar dulu. Nah ya. Manage session, oke. Oh bukan manage session, di tools. Kan juga di mana ya? Aku lupa. Ceng, ya ini Ceng runtime. Ini kita tinggal pilih GPU ya. Padahal kita kalau beli atau punya laptop yang punya kemampuan GPU yang mumpuni, yang harus kuda ya. Jadi kalau Sobat OSL mau beli laptop yang bisa diinstal nanti misalkan sudah tingkatnya advance gitu ya, mau nginstal beli laptop yang ada GPU-nya, itu syaratnya harus ada yang GTX ya atau RTX gitu. Kalau yang MX nggak bisa ya, karena dia nggak punya kemampuan untuk dilakukan komputasi yang dibutuhkan oleh coding data science gitu ya. Jadi kalau di sini Sobat OSL punya komputer yang dalam tanda kutip cupu juga bisa pakai GPU di sini ya. Jadi dia akan diproses, dikomputasi di servernya Google gitu ya, sehingga kita akan mendapatkan proses yang lebih cepat ketimbang kita hanya tidak menggunakan GPU gitu. Nah, tinggal dirubah aja gitu ya, tinggal dirubah, dia akan melakukan proses komputasi dengan GPU ya, seperti itu. Kemudian memiliki GPU ya. Yes. Oke, nggak apa-apa. Kita tulis saja memiliki GPU. Oke, sip. Ya. Nah, kemudian yang kelima ya, dia sudah memiliki library standar ya, atau yang biasa digunakan ya, seperti TensorFlow sudah library ini library ya, seperti TensorFlow itu udah ada ya, atau PyTorch yang bisa dipakai sama orang ya. Nah, yang PyTorch seperti itu sudah tersedia ya. Buktinya apa? Kita bisa impor. Ya, kita bisa impor, misalkan kita bisa impor, misalkan impor TensorFlow gitu. TensorFlow STF gitu. Oke, kita compile. Ya, berhasil ya, karena kita udah ada. Nah, kita nggak perlu install lagi gitu kan. Padahal lumayan juga kan. Install TensorFlow, install PyTorch itu juga lumayan gitu. Oke. Dan lain-lain. Oke ya. Nah, kemudian yang keenam ya, yang keenam, hasil codingan kita ini bisa kita import ke dalam berbagai bentuk ya. Download ini dia dalam bentuk Python bisa, atau di download dalam bentuk ini IPYNB, ini kepanjangan dari Integrated Python Notebook ya. Nah, bisa kita download, bisa kita buat di rumah atau lanjutin di PC sendiri, laptop sendiri, atau tidak, atau kita simpan saja di sini. Jadi dia yang keenam adalah dapat di save ya, program ya, dapat disimpan dalam bentuk IPYN apa IPYNB
YNB atau dalam bentuk Python gitu ya. Oke. Yes. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah dia sudah digunakan secara luas ya. Jadi para researcher juga sudah menggunakan Colab ini untuk memang tempat mereka bekerja ya. Beberapa paper yang sudah Bang Rajo baca juga dia terkadang menggunakan Google Colab ya untuk melakukan risetnya. Ya, jadi menunjukkan bahwa Google Colab ini sudah powerful ya untuk kita menggunakannya dan kita gunakan untuk proses yang serius, yang seperti untuk riset ya. Itu sudah bisa kita gunakan. Nah, memang untuk yang lebih advance-nya itu kita perlu berbayar ya. Untuk mendapatkan GPU yang lebih mumpuni, memori yang lebih besar, maka itu kita perlu bayar. Dan biayanya juga Bang Rajo rasa tidak terlalu mahal ya. Ketimbang kita harus investasi beli GPU sendiri ya mungkin harganya bisa 7 juta, 8 juta ya. Kita bisa memanfaatkan fasilitas dari Google Colab ini dengan menyewa GPU yang sudah mereka siapkan. Nah, kita tinggal berapa ya biayanya ya. Ini ya kita lihat ya biayanya kalau kita upgrade. Nah ini learn more ya boleh kita lihat. Kita lihat di sini. Nah ini 99 dolar per bulan atau sekitar 150.000 ya atau 160.000 lah sebulan ya. Tentu kita akan cukup ya. Bang Rajo pernah juga pakai, jadi cukup untuk keperluan penelitian kita. Nah, kalau mau kalau misalkan sobat USL sudah levelnya advance, ya mungkin bisa sewa yang 50 dolar per bulan ya. Lebih cepat dan yang jelas dia bisa ditutup. Nah, ini kelebihannya kalau yang mahal nih yang Colab Pro Plus ini. Jadi dieksekusi kan lama tuh kalau machine learning biasanya bisa 2 hari. Kalau yang udah codingnya ini ya datanya besar gitu, itu bisa 2 hari, 3 hari itu bisa di running terus kita tutup. Laptopnya kita browsernya kita close. Tapi kalau yang masih tengah-tengah nih, yang Colab Pro biasa ya, itu kita running kita terus tungguin. Cuman dia nggak ada pertanyaan-pertanyaan kamu masih ada nggak gitu ya. Nggak ada ya seperti itu. Jadi nah seperti ini pertanyaan baru diomongin. Ya Mas, kamu masih di situ nggak? Ya saya bukan robot gitu ya. Oke, nah sekarang jadi ini sudah digunakan Google Colab ya. Sudah digunakan secara meluas ya. Jadi oke, baik dalam dunia akademik ataupun dalam dunia industri ya, sudah digunakan secara meluas. Oke. Oke, semoga itu aja tipsnya alasan yang Bang Rajo bisa ungkapkan kenapa kita menggunakan Google Colab ya. Dan Bang Rajo selama ini juga untuk proses pengerjaan penelitian atau akademik itu menggunakan Google Colab ya karena agak ya lebih suka aja, lebih aman gitu rasanya kalau kita gunakan mesin yang ada di sana gitu. Ketimbang kita install mesin sendiri, nginstal di mesin kita sendiri ya, di laptop kita sendiri, resikonya cukup banyak ya, memori habis ya, kemudian belum tentu berhasil karena Pak Rajo juga dulu pernah ya sampai sekarang juga punya, maksudnya punya laptop yang sudah punya kemampuan untuk melakukan proses komputasi yang menggunakan GPU gitu ya. Tapi itu instalasinya lumayan, maksudnya cukup kalau kita nggak punya pengalaman yang sudah pernah install dan berhasil itu akan agak lumayan kesulitan kita memanfaatkan GPU yang kita punya itu sehingga bisa digunain di coding kita itu ya perlu otak-atik lah, install ulang, bukan install ulang operating systemnya ya, tapi install ulang yang kita driver VGA kita install nggak cocok sama Python kita install lagi cocok nggak gitu. Jadi harus coba-coba ulang-ulang gitu ya. Seperti itu. Tapi dengan Google Colab kita tinggal pakai aja. Kalau perlu yang lebih powerful tinggal kita bayar aja sebulan berapa. Toh kalau kita penelitian juga nggak akan lama ya. Paling sebulan untuk mungkin sebulan tuh proses untuk benar-benar compile-nya aja untuk pelatihan
latihan mesin learning kita gitu. Tapi kalau untuk coding biasanya ya nggak usah pakai GPU dulu, kita datanya dikit-dikit dulu. Nanti kalau memang datanya udah mau gede, ya kita sewa yang RAW kalau perlu sekitar $50 per bulan kan cuma sekitar berapa ya? $50 itu hampir sejuta lebih ya. Ya 750.000 ya. 750.000. Ya 750.000 dibanding beli GPU yang mahal 7 juta 8 juta kan? Ya kecuali memang punya kepentingan lain untuk investasi di situ. Oke, cukup sekian. Semoga Sobat OSL suka dengan video ini. Silahkan berikan komentar dan saran di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Watching Lab karena video selanjutnya ngintip C, ngobrolin tips seputar informatika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam OSL, wassalamualaikum.